langsung kita colokkan ya, yaitu bor tangan ya, untuk testing apakah inverternya mampu dan akinya juga mampu. Ya sobat-sobat, simak terus, kita langsung tes bornya. Oh ternyata mampu sobat-sobat ya. Jadi inverternya juga lumayan untuk inverter Tarver ya. Harga lumayan murah dan kualitas juga lumayan. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat semua, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi, yaitu berbagi cara merakit atau cara merangkai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan alat-alatnya sudah saya siapkan ya di depan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dengan peralatan standar atau untuk pemula cara merakitnya bisa mengikuti dengan seksama. Oke sobat-sobat semua, kita lanjut. Jadi peralatan-peralatan yang dipakai ya, yaitu kabel panel surya ya, kabel yang standar yaitu yang hijau, dan solar charge control yang sudah tidak asing lagi di kalangan PLTS, yaitu SCC standar, dan memiliki sebagai spesifikasinya seperti ini sobat-sobat semua. Jadi bisa 12 atau 24 volt dan rate current-nya 30 ampere, PV voltasenya 50 volt dan maksimal 390 watt untuk 12 volt. Ya sobat-sobat, jadi hari ini saya akan merangkai ya yang sistem 12 volt sebagai contoh. Jadi peralatannya memakai aki motor ya, aki motor yang kecil, jadi supaya mudah untuk di video. Aki motornya 12 volt dan memakai NCB ya. NCB saya pakai sebagai contoh saja, saya punya yang AC yang seharusnya menggunakan NCB DC ya sobat-sobat. Jadi memakai 2 buah NCB AC. Ini sebagai contoh saja, yang seharusnya memakai NCB yang DC ya, bukan yang AC. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Dan memakai solar panelnya yang ini sobat-sobat, solar panelnya yang kecil standar, yaitu 10 WP watt peak. Oke, kita lanjut sobat-sobat untuk merakit solar panel atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya sobat-sobat, jadi kabel dari solar panel ya langsung kita pasang ke NCB ya. Jadi NCB nya saya gunakan sebagai contoh NCB yang AC ya, seharusnya NCB yang khusus DC sobat-sobat semua. Ya sobat-sobat, jadi seperti ini ya, sudah tersambung, dia punya MCB nya. Oke, kita lanjut sambung ke aki atau SCC nya sobat-sobat. Ya sobat-sobat, kita lanjut merangkai yaitu NCB ya untuk ke aki ya dan ke SCC. Jadi ini untuk capit buaya ke akinya. Oke sobat-sobat, jadi pastikan ya untuk SCC nya plus minusnya jangan sampai terbalik ya. Jadi di sini ada gambar aki dan ada minus dan plus. Langsung kita masukkan plus minusnya. Ya, langsung kita masukkan untuk plus dan minus. Lalu kita kencangkan ya. Ya, sudah terpasang sobat-sobat. Dan kita pasang ya untuk solar panelnya ya, yaitu kabel solar panel masuk ke SCC. Ya, perhatikan sobat-sobat. Jadi di sini ada gambar ya, gambar solar panel dan ada plus minus juga. Jangan sampai terbalik untuk kutub plus minusnya. Oke, langsung kita pasang. Yang warna biru ya, hijau ini plus ya. Ya, jadi plus masuk. Kita kencangkan.
dan yang hitam negatifnya atau minus. Langsung kita masukkan. Ya, jadi seperti ini ya sobat-sobat ya. Sudah kita kencangkan ya. Jadi yang hijau kabel solar panel dan yang hitam merah masuk ke aki atau charger. Oke sobat-sobat, langsung kita tes untuk solar panelnya. Dan jangan lupa kita masukkan ke aki ya. Ya, jadi aki kita masukkan ke plus minusnya sobat-sobat. Langsung kita colokan untuk negatifnya dan plusnya. Ya, sudah tercolok ya sobat-sobat ya. Dan untuk posisi seperti ini sobat-sobat perlu diingat, jadi yang harus di-on-kan bagian aki terlebih dahulu sobat-sobat. Jadi yang harus di-on-kan lebih dulu bagian aki ya. Jangan solar panel dulu kita on-kan, karena bisa rusak nanti SCC-nya atau solar control chargernya. Oke, kita on-kan untuk akinya. Ya, jadi sudah terbaca ya sobat-sobat ya. Ya sobat-sobat, jadi sudah terkena panas ya solar panelnya ya. Ya seperti ini sobat-sobat. Dan api sudah mulai mencas. Ya seperti ini. Dia punya akinya sudah menjadi 13,2 dan ada tanda solar panel anak panah kedip-kedip mencas aki, gambar aki. Oke sobat-sobat, langsung kita tes pakai inverter. Jadi bagaimana cara kerja solar panel atau cara pasang merakit solar panel pembangkit listrik tenaga surya. Simak terus sobat-sobat. Ya sobat-sobat, jadi saya mau tes juga inverter ya, yaitu inverter bermerek Tafware yang banyak dipakai juga dan lumayan 1000 watt dan sudah pure Sinwave ya. Dia punya bodinya seperti ini dan belakangnya ada kipas pendingin. Dan depannya seperti ini sobat-sobat. Oke, langsung kita tes atau pasang sobat-sobat semua. Jadi pastikan ya, pemasangan yang berwarna merah itu plus dan yang warna hitam minusnya ya. Oke, langsung kita pasang di kutub plus berwarna merah. Dan kita pasang kabel hitam di warna hitam yaitu minus. Oke, lanjut langsung kita tes di sini sobat-sobat. Jadi dia warna merah, kita colokkan langsung ke positif aki. Ya, seperti itu sobat-sobat. Dan berwarna hitam ke hitam. Ya, jadi seperti itu sobat-sobat ya. Jadi sudah proses untuk inverter dan kita on-kan inverter. Ya, sudah on ya dan berwarna lampu berwarna hijau. Ya. Seperti ini ya, lampunya sudah kedip-kedip. Oke, kita tes pakai mesin bor sobat-sobat. Apakah mampu dan apakah benar sudah Sinwave untuk bornya, untuk inverternya ya, dengan testing memakai bor. Ya sobat-sobat, lanjut terus. Langsung kita colokkan ya, yaitu bor tangan ya untuk testing apakah inverternya mampu dan akinya juga mampu. Ya sobat-sobat, simak terus, kita langsung tes bornya. Oh ternyata mampu sobat-sobat ya. Jadi inverternya juga lumayan untuk inverter Tafware ya. Harga lumayan murah dan kualitas juga lumayan. Ya sobat-sobat semua, jadi akan kita tes lampu ya, lampu 13 watt untuk inverter dan solar panel ini. Oke, langsung kita on kan ya inverternya. Ya, jadi sudah menyala ya lampunya ya, lampunya sudah menyala. Dia punya di inverternya dan solar panelnya. Jadi cara kerja atau cara pasang atau cara rakit solar panel dengan SCC atau solar control charge secara sederhana seperti ini sobat-sobat. Oke sobat-sobat semua, jadi berbagi atau sharingnya sampai di sini. Cara pasang atau cara rakit solar panel untuk pemula. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua.